There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, murah rezekinya, serta jangan lupa bersyukur dan jangan lupa bahagia ya tentunya. Kembali lagi di YouTube channel aku, Dina Kurniawati, ibu dari 3 orang anak yang tinggal di rumah kontrakan sederhana. Hari ini aku mau share lagi ya kegiatan aku, ikutin terus. Hari ini aku mulai dari aktivitas pagi ya, jadi aku mau buka-buka orden dan buka jendela dulu biar udara segarnya tuh masuk ke dalam rumah. Ini tuh udah cerah banget ya cuacanya, mataharinya tuh udah terang, udah cetar membahana. Nah itu anak aku juga baru bangun tidur, kalau aku udah dari tadi ya, udah sampai selesai nyuci. Tapi untuk nyuci-nyucinya tadi nggak aku record. Tadi setelah nyuci aku sempetin untuk belanja ya teman-teman. Hari ini tuh aku belanja harian. Belanja harian hemat dan sangat nikmat. Nah ini dia belanjaan aku. Hari ini aku mau masak 2 menu simple, yaitu sambal ikan dan tumis pepaya muda atau kates muda atau apalah namanya ya yang ada di daerah kalian. Nah hari ini tuh aku kehabisan berbumbuan ya, cabai, bawang tuh semua udah habis. Kebetulan ini tuh aku pas syuting videonya tuh di hari Sabtu, mungkin nanti sore aku akan food preparation atau food prep lah pokoknya ya. Belanja mingguan, dah gitu aja lah ngomongnya, nggak usah sok bahasa Inggris ya kan. Nah di sini tuh aku ada beli pepaya muda segini tuh harganya 3.000 dan udah dapat banyak banget. Udah lama nih aku nggak masak pepaya muda. Pertama aku mau bersihin ikan dulu ya. Ini tuh adalah ikan dencis. Ikan di sini tuh pada mahal ya teman-teman, nggak tahu kenapa, mungkin karena masih suasana tahun baru gitu kali ya. Kalau di daerah kalian gimana nih harga ikan atau sayur mayur? Di sini tuh belum pada turun ya teman-teman, apalagi cabai melonjak lagi harganya. Apalagi tomat, waduh kayak harga buah apel harganya. Kalau untuk bawang masih standar ya, masih di 7.000 per seperempatnya. Nah ini tuh aku kematian air atau mati air ya teman-teman. Airnya mati, maksudnya ribet banget ngomongnya. Jadi aku terpaksa ambil air dari kamar mandi untuk bersihin ikannya. Nah ini ikannya udah selesai aku bersihin. Aku bersihinnya gini aja ya, aku bilas sampai 3 kali aja gitu, karena ikannya juga nggak terlalu jelek gitu ya teman-teman. Jadi kalau dibilas 3 kali mah udah cukup. Nah ini udah selesai bilasan ketiga, aku skip aja ya teman-teman, takut durasinya kelamaan. Oke lanjut, di sini aku mau panasin dulu untuk si minyak, karena aku mau goreng ikan dulu biar nanti bisa disambi-sambi gitu. Kalau goreng ikan bisa disambi-sambi ya, sambil ngupas bawang, sambil metii cabe, atau sambil ngerencah bumbunya. Nah ini aku udah masak maksudnya udah manasin si minyak dan minyaknya udah panas. Langsung deh aku masukin si ikannya. Katanya kalau masak ikan tuh kepalanya harus dibalik-balik ya. Kalau aku ngasal aja nih teman-teman. Ada yang bilang biar cepet matang, karena takutnya kalau kepalanya disejajarin mereka tuh nanti bakalan ngobrol. Apa betul sih kayak gitu? Nah di sini tuh ikannya aku goreng sampai kering ya teman-teman, karena ikan kayak gini tuh enaknya tuh digoreng sampai kering. Tapi kalau ikan gembung mungkin nggak ya, kalau sampai kering tuh nggak enak, nggak manis lagi. Tapi kalau untuk ikan dencis aku lebih suka digoreng sampai kering gitu. Nah ini dia pepaya mudanya. Ini tuh nggak terlalu muda ya, udah campur-campur sama yang matang juga. Tapi aku lebih suka yang kayak gitu sih daripada yang mengkal banget. Nah di sini aku mau ngambil tomat sama mau ngambil cabe. Ini tuh tinggal stok aku nipis ya, kulkas aku udah kosong. Dan sepertinya juga kulkas aku tuh udah minta dibersihin juga. Mungkin nanti aku akan bersihin kulkas juga. Tapi untuk saljunya tuh nggak terlalu banyak, paling aku hanya bersihin rak-raknya. Karena kemarin kan yang waktu rame orang tuh semua masuk ke dalam kulkas, makanya rak-raknya tuh pada kotor semua.
Nah, di sini aku lanjut mau buat bumbu dulu ya, teman-teman. Ini tuh bumbu sambal merahnya. Ada teman aku yang bilang kalau bikin sambal pakai tomat emang nggak asem ya. Aku justru lebih suka kayak gitu, Bun. Kalau mau nyambel tuh lebih sukanya dikasih tomat. Kalau nggak dikasih tomat, suka nggak enak gitu rasanya. Dan aku tuh aneh aja gitu rasanya bikin sambal merah nggak pakai tomat. Makanya aku selalu pakai tomat, bahkan kadang aku banyakin lagi tomatnya kalau pas tomat murah. Kalau pas tomat mahal gini dikit-dikit aja ya, yang penting pakai tomat. Nah, ini aku juga kasih 1 siung bawang putih biar dia enak gitu kan. Kalau lengkap bumbunya nanti sambalnya tuh jadi enak. Aku kalau bikin sambal tuh sukanya pedas manis ya, teman-teman. Kalau pedas aja mah aku kurang suka, harus pedas manis. Anak-anak aku dan pak suami aku juga sukanya kayak gitu. Nah, di sini aku mau petilin dulu untuk si cabai kecilnya. Untuk cabai kecil ini murah ya. Tadi aku beli 1000-an aja udah bisa untuk sekali masak. Ini juga aku letakin tomat 1, tapi paling nanti aku pakai separuh aja, separuhnya lagi mau aku masukin ke bumbu dasar merah aku. Di sini lanjut aku mau kupas-kupas bawang. Ini tuh bawang untuk si tumis katesnya ya, atau tumis pepaya mudanya. Nah, di sini step pertama ikan aku udah kering, udah masak. Ini mau aku angkat dan lanjut aku mau masukin ikan yang kedua. Kalau goreng pakai wok pan ini tuh gampang banget ya, bisa muatannya tuh banyak. Aku merasa nggak rugi banget deh beli wok pan ini karena fungsinya tuh banyak banget. Bisa untuk menggoreng, bisa untuk menumis, bisa untuk menggulai. Pokoknya muatannya tuh luas. Waktu datang tamu kemarin tuh jadi enak ya kalau punya wok pan yang besar. Nah, di sini aku lanjutin lagi untuk kupas-kupas bawangnya. Untuk bumbu pepaya mudanya tuh nanti mau aku iris-iris aja ya, teman-teman. Nanti aku maksudnya nanti aku mau ambil cabai giling atau cabai bumbu merah dasarnya yang untuk sambal ikan gitu sedikit aja untuk tumis katesnya. Maaf ya teman-teman, aku ngomongnya jelimet banget, nggak tahu deh kenapa. Akhir-akhir ini tuh kalau dubbing tuh suka ngeblank ya teman-teman. Kalau bikin video tuh aku rajin banget nih sekarang. Mau down sih melihat view yang turun drastis. Tapi gimana ya, mau mundur pun aku tuh malu gitu sama teman-teman aku yang masih berjuang untuk monet, yang semangatnya tuh luar biasa. Aku banyak lihat dari vlog-vlog teman-teman yang lain yang masih belum monet ya. Mereka tuh usahanya keras banget, rajin banget, Masya Allah. Semoga segera monet ya teman-teman. Nah, dari situ tuh aku suka malu kalau aku tuh berhenti atau nggak up video. Karena kenapa? Banyak banget yang pengen posisi aku sekarang ini. Walaupun posisi aku nih masih baru di monet dan masih berjuang untuk mengumpulkan gaji, tapi aku tuh harus bisa mempertahankan untuk apaku ini gitu, maksudnya mempertahankan posisi aku ini, bahkan aku harus meningkatkannya lagi agar orang tuh bisa betah di video aku, agar aku bisa gajian setiap bulannya gitu ya. Mungkin sekarang tuh aku lagi diuji ya teman-teman kekonsistenannya, jadi view aku tuh diturunin dulu, gimana nih aku bisa bertahan atau enggak. Tapi aku sampai sekarang masih bisa bertahan ya, dan semoga sampai kapan aku akan terus bertahan. Walaupun kadang-kadang tuh sulit ya teman-teman untuk bertahan. Sebenarnya jadi YouTuber itu nggak mudah ya teman-teman, apalagi harus beraktivitas sambil nge-record video. Ditambah kita tuh harus putar otak untuk nentuin konten, dan juga kita tuh harus berpikir untuk ngedit yang bagus, untuk dubbing. Jadi konten kreator tuh harus serba bisa ya teman-teman. Kita tuh nggak boleh seperti orang yang anget-anget teh ayam. Kalian tahu nggak sih anget-anget teh ayam? Anget-anget teh ayam tuh kayak orang yang pengen melihat mungkin pas dia ngelihat vlog aku gitu. Nah, mereka tuh mencoba, dan kenyataannya untuk hasil yang mereka coba tuh nggak sesuai dengan keinginan. Nah, di situ tuh buat mereka tuh langsung down, dan mereka tuh langsung nggak buat video lagi. Banyak banget yang aku lihat seperti itu. Tapi kalau untuk aku pribadi, memang awalnya tuh aku ingin coba-coba, tapi lama-kelamaan itu menjadi kecanduan dan menjadi kewajiban atau pekerjaan aku sendiri. Karena lumayan ya, dari sini juga aku udah banyak gitu dapat apa gitu, seperti endorsement, aku dapat hadiah dari teman-teman subscriber, aku dapat
giveaway dari teman-teman juga. Nah, dari sini tuh ada aja rezekinya walaupun aku belum gajian setiap bulannya. Kalau ingin jadi YouTuber, kita tuh harus bisa tahan mental, harus tahan banting, harus bisa menutup telinga dari cemoohan orang. Ini sih pesan aku yang ingin memulai menjadi YouTube. Nggak ada salahnya. Ada yang DM aku, Bun, aku pengen bikin YouTube ibu rumah tangga seperti Bunda. Tapi aku lihat semua orang banyak banget bikin YouTube seperti itu. Apa ada yang lihat video kita? Nah, itu tuh adalah salah satu yang membuat niat kita itu nggak terwujud gitu ya teman-teman. Jadi kita tuh nggak usah memikirkan yang lain, tetaplah jadi diri sendiri dan coba berusaha. Walaupun YouTuber IRT ini banyak banget saingannya ya, banyak lah pokoknya. Bahkan yang lebih bagus, lebih estetik, lebih videonya tuh lebih bagus tuh banyak. Tapi rezeki kita tuh kita nggak tahu ada apa nggak di sini. Banyak yang videonya tuh bagus dan videonya tuh betul-betul maksimal, tapi ternyata dia juga nggak dapet uang ya, sedikit doang. Nah, ada juga mereka yang videonya tuh biasa aja, no edit, no dubbing, pokoknya tuh ngasal kayak video siaran langsung Facebook gitu, tapi mereka bisa mendapatkan uang yang banyak. Aku tuh nggak pernah berharap sih kayak yang viewers aku harus meledak, yang begini, yang begitu, karena aku nanti akan memaksakan diri kalau seandainya nggak capai target itu akan buat kita down ya teman-teman. Makanya aku tuh serahkan aja semua sama Allah ya, walau kalau aku dapatnya segini ya udah aku terima dan aku syukuri. Karena di sini aku udah hobi banget ya untuk bikin video, untuk ngevlog. Aku tuh hobi, aku juga hobi ngedit-ngedit. Jadi aku jadikan pekerjaan ini atau YouTuber ini tuh menjadi tabungan aku kelak gitu. Karena orang-orang yang sukses kita lihat itu mereka tuh udah banyak banget melewati rintangan ya, nggak instan ya teman-teman. Mereka tuh berjuang juga dulunya, mereka tuh sakit dulunya. Jadi kita tuh kalau sekarang masih belum setahun atau masih bulanan ya nggak boleh down ya, apalagi aku tuh masih setahunan gitu. Mudah-mudahan di tahun ini aku bisa diberi rezeki yang melimpah. Mudah-mudahan aku di sini bisa membangkitkan ekonomi keluarga aku, membantu keluarga aku juga. Pokoknya niatkan baik untuk ber-YouTube seperti ini. Coba dan belajar. Aku juga otodidak ya teman-teman. Aku tuh belajar sendiri karena sebenarnya aku ini adalah IRT yang gaptek ya. Aku tuh nggak terlalu mahir dalam HP-HPan, dalam pereditan. Tapi aku terus belajar karena YouTube itu sendiri memberikan pengetahuan ya. Kalau kita mau tahu apa-apa, kita cukup lihat YouTube, cukup searching di YouTube. Pokoknya banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil di YouTube. Aku juga bisa belajar YouTube ini dan mahir dalam YouTube ini tuh karena aku juga bergabung dengan teman-teman YouTuber. Kami sama-sama belajar, sama-sama meneliti, sama-sama berusaha dan sama-sama berjuang. Pokoknya jadi YouTuber itu nggak mudah, tapi jadi YouTuber juga nggak susah. Pokoknya harus dicoba dulu ya teman-teman, jangan bilang nggak bisa gitu. Banyak banget di sini yang bilang nggak bisa, padahal mereka belum mencobanya. Oke deh, nggak terasa menu masakan aku udah jadi ya. Jadi hari ini tuh inilah menu makan siang dan makan malam kami. Terima kasih banyak ya untuk kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga ada hikmah yang bisa kalian ambil dari video aku. Pokoknya kalian tuh harus semangat terus ya teman-teman. Aku percaya kalian pasti bisa. Jika orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Allah tidak akan menukar rezeki hambanya. Allah akan kasih mereka rezeki pada tepat di waktunya. Pokoknya ada masanya nanti di mana kita akan memetik hasil dari usaha kita. Oke deh teman-teman, sampai sini dulu ya video dari aku. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Hidupkan juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video terbaru aku yang akan tayang setiap harinya. Sampai jumpa di next video ya teman-teman. Assalamualaikum, dadah. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down